Baik adik-adik, kelas 1C TKJJ untuk mata kuliah fisika. Hari ini hari Selasa tanggal 9 November 2021. Sebelum kita mulai kuliah kita akan berdoa. Disilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulaikan kuliah kita saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya yaitu Kristen. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua, sehingga kami boleh terkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan yang kuat, sehat serta diberkati oleh-Mu. Saat ini kami akan memulaikan perkuliahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun sertai itu, kiranya boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus selalu ya. Amin. Amin. Jadi sesudah kita berdoa, kita akan menyanyi lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Tepuk tangan semua untuk kita bergembira. Silakan duduk. Jadi adik-adik, di samping kita belajar, kita juga harus belajar mencintai NKRI. Apa tuh NKRI kok teh? Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Perkenalkan, nama saya Kunju Waas, NIM 21013665. Alasan terlambat karena baru baca Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, tepuk tangan semuanya. Mantap. Adik-adik sekolah minggu ya. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Budiman, NIM 210153. Alasan terlambat karena habis ngisi bensin di jalan. Oke, saya akan membawakan lagu Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, jadi untuk pertemuan di lab terakhir hari ini ya, karena kita tinggal masuk di penilaian akhir setiap orang. Kalau yang lalu penilaian video presentasi. Nah sekarang dari nilai setiap orang akan dijumlahkan sehingga setiap orang dapat nilai berapa. Selanjutnya mener penilai so ada ya. Jadi dari ngoni penilai si baku tambah dengan mener penilaian ini yang mener akan serahkan ke Enci Cinta. Nah jadi ya seperti itu nilai praktek. Nah jadi yang oke ya. Perkenalkan, nama saya Ratnaisa Jafar, NIM 21013068. Nilai saya dalam praktek fisika 87,07 peringkat 1. Dan kesan dan pesan saya selama belajar di lab fisika ini bisa menerima materi dengan baik dan mengerti apa yang jelaskan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Kesha Magdalena Lengkong. Nilai saya dalam praktek fisika 86,53 peringkat 2. Kesan dan pesan saya, ruangannya sejuk, fasilitasnya bagus, dan pesan saya
jangan malas. Perkenalkan, nama saya Edward TWG, NIM 21013052. Nilai saya dalam mata pelajaran fisika 86,43. Kesan dan pesan saya, belajar di lab fisika sangat menyenangkan karena dingin, pakai AC, dan bisa ditangkap dengan baik. Perkenalkan, nama saya Austin Parengka, NIM 21013071, dan saya akan mempresentasikan tugas fisika. 1. Sistem gaya-gaya. Tujuan percobaan. 1. Mahasiswa dapat menguraikan ke dalam komponen vektor. 2. Menentukan resultan gaya-gaya. 3. Membandingkan penguraian gaya menurut teori dan praktek. Alat yang dipakai: 1. Beberapa beban. 2. Dinamometer. 3. Papan berskala sudut. 4. Besi. Dan teori singkatan. Bila dua atau lebih gaya yang mempunyai titik tangkap sama dapat dijumlahkan menjadi satu gaya resultan. Penjumlahan ini dilakukan melalui penguraian ke dalam komponen gaya sumbu X dan sumbu Y. Sebagai contoh, rumus dapat dilihat di lembar ini. Jalannya percobaan. 1. Pasang 2 batang besi seperti gambar di atas. Batang masing-masing pasang katrol. 2. Pasang papan berskala sudut di tengah kedua batang. Pasang dinamometer ujung atas dinamometer tepat pada titik 0 skala sudut. Jepit tahan di bagian bawah. 3. Ikat beban dengan tali dan gantung melalui katrol. 4. Hubungkan kedua ujung tali berbeban pada dinamometer. 5. Tambahkan beban pada masing-masing beban pertama, lalu atur dinamometer agar tidak miring. 6. Tambahkan beban pada masing-masing beban pertama, lalu atur dinamometer agar tidak miring. 7. Catat besar penunjukan dinamometer dan sudut yang dibentuk oleh tali dengan garis vertikal. 8. Buat tabel pengamatan seperti di bawah. 5. Pernyataan. 1. Catat penunjukan dinamometer, sudut A dan sudut beta untuk setiap penambahan beban. 2. Hitung gaya resultan partikel Fy untuk setiap penambahan beban. 3. Bandingkan F menurut teori dan Fr yang ditunjukkan. Dinamometer kalau beda berikan penjelasan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Budiman, NIM 21013053. Saya akan membuat tugas presentasi tentang kapilaritas. Tujuan percobaan terbagi ada 2. Memahami sifat-sifat permukaan zat cair. 2. Mengukur tegangan permukaan zat cair. Di sini kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada pipa kapiler. Yang kedua ada alat ukur panjang atau tinggi yang sudah ada pada gambar yang sudah tertera pada makalah ini. Itu tadi alat dan bahan. Jadi kita lanjut pada teori singkat. Lengkungan permukaan pada zat cair mempunyai tekanan lebih besar pada sisi atau bagian yang cembung dibanding bagian cekungnya, yang dinyatakan sebagai berikut. P1 kurang P2 sama dengan Y 1/R1 tambah 1/R2, di mana P1 sama dengan tekanan pada sisi cembung, P2 sama dengan tekanan
pada sisi cekung. Y. Koefisien tegangan permukaan. R1 atau R2 sama dengan masing-masing jari, sisi cembung dan cekung permukaan. Jika R1 adalah jari-jari dalam pipa kapiler jauh lebih kecil dari kecembungan zat cair, maka tekanan dalam pipa akan meningkat, mengakibatkan air naik sampai kesetimbangan tercapai. Karena R1 sama dengan R2 R cross theta, maka P1 kurang P2 sama dengan 2Y cos theta per R. Perbedaan tekanan mengakibatkan naiknya air setinggi H dalam pipa kapiler agar terjadi kesetimbangan. 2Y cos theta per R sama dengan GH dalam tanda kurung P kurang P aksen. G sama dengan percepatan gravitasi bumi. P massa jenis zat cair. P aksen sama dengan massa jenis larutan dalam zat air. Jika bagian dalam pipa kapiler terbasahi seluruhnya, maka sudut yang sudah tertera pada gambar ini, nah di situ berumus Y sama dengan 1/2 GHR dalam tanda kurung P kurang P aksen. Kita lanjut jalannya percobaan. Dari jalannya percobaan ini menentukan jari-jari dalam pipa kapiler. Tutup salah satu ujung pipa kapiler dengan plastik. Kemudian isi air raksa setinggi 1 cm sampai dengan 3 cm. Angkat pelan-pelan lalu timbang air raksa tersebut. Misalnya masanya mg. Hubungan jari-jari dalam pipa dengan massa air raksa adalah rumus yang sudah ada pada makalah ini. Oke, di mana R sama dengan jari-jari dalam pipa kapiler, M sama dengan massa air raksa, T tinggi air raksa dalam pipa kapiler, P massa jenis air raksa sama dengan 13,5 mg atau milimeter pangkat 3. Ya, kita lanjut. B pengukuran tinggi zat cair dalam pipa. 1. Siapan tarutan sebuah dalam bejana. 2. Isi zat cair ke dalam bejana tempat pipa kapiler, maka zat cair akan naik setinggi H tergantung diameter pipa. 3. Ukuran kenaikan tinggi zat air dalam pipa kapiler dihitung dari permukaan zat cair dalam bejana, misalnya HO. 4. Tambahkan larutan yang sudah disiapkan 3 tetes ke dalam bejana. Lalu ukur tinggi air dalam pipa kembali, misalnya H2. 5. Ulangi percobaan 4 untuk konsentrasi yang lain dan tanda kurung kelipatan 2. Contoh tabel
pengamatan yang sudah tertera pada makalah ini. Ini coba lihat. Oke, terima kasih. Itu penjelasan singkat dari saya tentang proposal atau laporan yang saya buat ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Prayoga Joseph Kawenggo, NIM 21013064. Kelas 7DC DKJJ. Baiklah, saya akan mempresentasikan percobaan 3 ayunan matematis dengan tujuan percobaan menentukan percepatan gravitasi bumi di unsur. 2. Memahami hubungan antara getaran harmonik dengan percepatan gravitasi. Alat yang akan dipakai mistar berskala, tali, bola besi, batang besi, dan terakhir stopwatch. Gambarnya bisa kita lihat dalam lembaran di bawah ini. Dasar teori, gerak osilasi yang sering kita jumpai adalah gerak ayunan yang bekerja di bawah pengaruh gravitasi bumi. Jika simpangan ayunan tidak terlalu besar, maka osilasinya atau getarannya berbentuk gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana ini terjadi karena ada gaya atau gaya berat yang bekerja pada benda yang arahnya selalu berarah ke pusat titik kesetimbangan yang disebut gaya pembalik. Besar gaya pembalik digunakan oleh hukum F sama dengan min Kx, dengan K adalah tetapan. Lihat gambar komponen tangensial adalah gaya pembalik bola yang cenderung mengembalikan bola pada posisi kesetimbangannya. F sama dengan min mg sin theta. Bila sudut 0 cukup kecil, maka dapat diambil sin theta sama dengan x per L delta sama dengan dalam radian. Sehingga x dapat diketahui sama dengan x sama dengan L. Figur 3 ayunan matematis dapat kita lihat dalam lembar di bawah ini. Oke, kita lanjut. Di mana K sama dengan mg per L, yaitu tetapan menggantikan tetapan K pada hukum yaitu F sama dengan min Kx. Jika persamaan 3.2 diselesaikan, yaitu persamaan diferensial orde 2, diperoleh periode getaran sebagai berikut. T sama dengan 2 pm per K aksen. Setelah K diganti dengan nilainya yaitu mg per L, maka diperoleh periode getaran atau ayunan sebagai berikut. Dapat kita lihat pada lembaran di bawah ini. Dengan L sama dengan panjang tali, G gravitasi bumi, T sama dengan periode ayunan. Urutan percobaan: 1. Alat percobaan sesuai gambar. 2. Ukuran panjang tali atau ambil 200 cm. 3. Simpangkan bola lebih kurang 150. 4. Catat waktu yang digunakan untuk 1 putaran atau periode. 5. Ulangi percobaan sampai 4 untuk panjang tali yang berbeda. Dan kita bisa lihat pada tabel di bawah ini. Terakhir pertanyaan, hitung periode ayunan untuk setiap panjang tali. 2. Hitung percepatan gravitasi bumi dengan rumus 2.3. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya. Semoga bisa. Terima kasih. Baik adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri kuliah kita dan mengakhiri pertemuan di lab fisika ini, ya. Untuk itu kita akan berdoa dan masih ada lagi kalau ada hal-hal yang Anda belum selesaikan, besok diselesaikan sebelum NER kumpulin nilai, ya. Jadi jika ada teman-teman yang hendak hadir, jadi kita mesti memberi penilaian
tersendiri ya sama dengan tadi ya. Kita berdoa. Sebelum kita pulang ke kos kita masing-masing, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus karena berkat cinta kasih-Mu proses pembelajaran kami bisa selesai dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan pimpin langkah kaki kami Tuhan sampai di tempat tujuan kami dengan ya Tuhan, doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin.